Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita pada pertemuan kali ini akan membahas tentang Van Dyke Method in CDA. Seperti yang kita ketahui, kalau dalam CDA itu ada 4 perspektif besar tentang bagaimana kita cara menganalisa CDA dalam suatu teks. Yang pertama dari Norman Fairclough, beliau itu lebih fokus ke bagaimana dialectical relational approach. Lalu ada John Van Dyke yang akan kita bahas sekarang. Beliau memfokuskan suatu fenomena atau suatu teks dari segi socio-cognitive approach. Lalu ada Ruth Wodak yang berkolaborasi dengan Martin Riesigel. Mereka berdua itu lebih fokus ke menganalisis CDA dari segi discourse historical approach-nya. Jadi lebih digali dari segi sejarah atau apa sih yang melatar belakangi suatu discourse diproduksi. Lalu ada Van Leeuwen, beliau lebih fokus terhadap social actors approach. Siapa sih yang menjadi aktor dalam teks yang diproduksi. Nah, sekarang tentang pengertian apa sih CDA menurut Van Dyke. Pada tahun 1998, Van Dyke mengatakan bahwa CDA is a field that is concerned with studying and analyzing written and spoken text to reveal the discursive sources of power, dominance, inequality, and biasness. Nah, dari sini kita dapat mengetahui kalau Van Dyke ini concern terhadap menganalisis diskurs, baik itu yang tertulis maupun secara spoken, untuk mengungkapkan adanya power, dominance, inequality atau tidak seimbangan ya, dan biasness. Biasness di sini maksudnya tujuan yang tersembunyi ya biasanya. It examines how these discursive sources are maintained and reproduced within specific social, political, and historical context. Jadi Van Dyke ini lebih fokus melihat dari sisi sosio-kognitifnya seperti apa. Nah, sekarang, what is context? Konteks yang Van Dyke gunakan itu seperti apa sih? In general, the everyday uses of context imply that something, an event or action is related to a given situation, condition, circumstances, or background. Also, Van Dyke added that context is defined as a theoretical term within a broader theory or discourse that must account for the ways discourses are produced and understood as a function of the properties of communicative situation and as they are understood and represented by the participants themselves. Jadi konteks yang diperkenalkan oleh Van Dyke ini adalah gimana sih suatu peristiwa atau action berhubungan dengan given situation, condition, dan circumstances or background. Ketika kita dihadapkan dengan suatu teks, baik itu written atau spoken, kita tidak bisa memisahkan dari segi situasi apa sih yang melatar belakangi adanya produksi teks tersebut, kondisi pada saat itu seperti apa, dan circumstances atau background yang melatar belakangi produksinya suatu teks itu bagaimana.
Nah, dari kata ini kita dapat melihat contoh dari power. Yang dimaksud power adalah sesuatu yang kita practice everyday, seperti power yang kita lakukan atau berikan kepada seorang yang dengan usia lebih tua daripada kita, ataupun orang yang sepantaran dengan kita, ataupun dengan orang yang umurnya di bawah kita, akan tentu saja beda. Contohnya seperti dalam conversation ini. Maneh boga hutang ka babaturan, teksnya seperti ini ya. Maneh boga hutang ka babaturan nu gigireun. Boga hutangna 200.000 geus ditagih sabaraha kali loba wae alesana. Nah, maneh keur butuh pisan tagih we, maneh butuh pisana kulantaran nyeri huntu ka dokter gigi. Balik kuliah geus nyut-nyut nyeri huntu. Di sini kamu sebagai orang yang punya power yang equal dengan teman kamu pasti biasanya langsung to the point ya, daripada terhadap orang yang punya powernya itu lebih tinggi daripada kita, misalnya terhadap seorang yang usianya lebih tua, maka bahasa yang kita lontarkan atau keluarkan juga akan beda. Seperti ini, ih maneh bayar moal aing butuh ih loba alasan we, nyeri huntu bayar gewat. Nah, seperti ini kan power yang diperlihatkan itu ya, tidak ada yang terintimidasi maupun yang diintimidasi. Soalnya kita sudah biasa berinteraksi di sehari-hari gitu ya. Nah, di sini juga ada konteks bari mereup. Lalu si temannya merespon dengan malah tertawa. Nah, di sini berarti si teman dan kamu itu sudah mengerti konteks bahwa kalian itu di sini maksudnya apa ya? Bukan ada unsur bercanda, tapi lebih ke udah saling ngerti gitu maksud satu dengan yang lainnya. Nah, untuk contoh yang selanjutnya itu saja akan berbeda ya antara power yang kamu berikan kepada teman kamu dengan power yang kamu berikan terhadap ketika menghadapi orang dosen. Contoh konteks dan circumstance-nya seperti ini. Kamu postpone to collect your assignment because you are sick for several days. However, your angry lecturer doesn't accept it. You try to confirm it by giving reasons. Nah, di sini tentu ada ketimpangan power di mana lecturer akan lebih powerful dibandingkan kamu sebagai student. Lebih lagi di sini situasinya kamu yang melakukan suatu kesalahan dengan menunda atau mengalami keterlambatan dalam mengumpulkan tugas. Maka bahasa yang kamu berikan terhadap si lecturer akan tentu berbeda dengan apa yang kamu ungkapkan kepada teman kamu. Contohnya seperti ini. Assalamualaikum, selamat pagi. Kita pertama-tama mengucapkan salam, lalu mohon maaf mengganggu waktunya, saya telat mengumpulkan tugas. Di sini ada permohonan maaf karena posisinya dalam situasi ini yang melakukan kesalahan. Lalu menanyakan bagaimana solusinya, saya sepekan sakit dan tidak bisa beraktivitas dan lain-lainnya. Lalu saat saya mengalami kesulitan, lalu di akhir kita menanyakan bagaimana Pak, maksudnya di sini bagaimana itu solusinya ya. Lalu si dosen mengatakan you can join the class next year. Di sini kita bisa lihat
kalau si dosen langsung merespon si chat dari mahasiswa ini dengan kata you can join the class next year, berarti dosen ini mengetahui bahwa dia itu lebih powerful daripada sisi mahasiswa yang powerless. Dengan mengatakan itu, kita dituntut untuk kita sadar bahwa si dosen dengan secara tidak langsung menolak alasan apapun yang diberikan oleh kita sebagai mahasiswa. Nah, socio-cognitive approach and context dari Van Dijk. Context influence text and talk. Apa yang ditekankan Van Dijk bahwa apa yang tersaji dalam teks atau pembicaraan itu tidak akan pernah terlepas dari yang namanya konteks. Context are social situation we are able to influence discourse by subjective interpretation from participants and only as such are able to influence all humans' conduct or behavior. Contexts are subjective definitions of communicative situation which are and different for each participant embodied experience of ongoing perception, knowledge, perspective, opinions, emotion about the ongoing communicative. Nah, jadi kita menganalisis sebuah teks menurut perspektif Van Dijk, kita tidak bisa melepaskan dari yang namanya communicative situation yang meliputi perception, knowledge, perspectives, opinions, dan emotion yang terjadi ketika situasi tersebut berlangsung. Nah, untuk pengertian social cognition sendiri adalah beliefs or social representation that people share with others of their groups or community. And social cognition then is defined as the shared social representation which include knowledge, attitudes, ideologies, values, and norms. Jadi dituntut untuk lebih terhadap apa sih beliefs atau kepercayaan atau attitudes, ideology, values atau nilai-nilai dan norma-norma apa saja yang dipegang oleh si pemroduksi dari suatu teks. Nah, untuk selanjutnya mungkin langsung saja ya. Nah, ketika menganalisis sebuah teks, berikut ini adalah variabel-variabel yang harus kita consider atau yang harus kita masukkan. Kita menganalisis sebuah teks menggunakan teori Van Dijk ya. Yang pertama itu membership devices yang meliputi gender, ethnicity, appearance, origin, and etc. Ini lebih ke pertanyaan who are we? Who are we di sini? We di sini itu siapa sih yang direpresentkan oleh teks tersebut? Misalkan dalam suatu teks kita menyajikan artikel tentang Palestina. Jadi Palestina di sana itu gimana sih? Menyangkut etnisitas kan dan origin juga. Nah, apa sih yang ditampilkan dari berita tersebut? Apakah Palestina di sana mengalami intimidasi atau mengalami suatu hal yang buruk lainnya?
bagaimana sih mereka ditampilkan, apakah secara image yang baik atau buruk. Nah, lalu ada actions. What do we do? Apa sih yang dilakukan oleh si actor di teks tersebut? Apakah cenderung melakukan hal yang tendensinya negatif atau yang mempunyai kecenderungan positif. Lalu ada aims. Why do we do this? Apa sih tujuan mereka melakukan suatu action dalam teks tersebut? Lalu ada norms and values. What is good or bad? Apa sih values yang ditampilkan dalam suatu teks atau diskurs tersebut? Apakah lebih ke nilai buruk atau baik yang menurut masyarakat dipercaya? Nah, lalu ada position. What is our position in society and how we relate to other groups? Posisi si pengarang itu bagaimana sih dalam society-nya? Apakah dia pro atau kontra terhadap apa yang diberitakan atau apa yang disajikan dalam teks tersebut. Lalu ada resources. Resources ini dari mana sih berita itu atau teks itu diproduksi. Nah, dari sana kita bisa melihat kecenderungan atau aims mereka itu untuk menjatuhkan suatu kelompok atau menaikkan image suatu kelompok. Seperti itu. Lalu yang lainnya mungkin bisa dibaca sendiri ya. Jadi intinya seperti itu sih. Untuk menganalisis sebuah teks menggunakan pendekatan Van Dijk itu harus mencakup variabel-variabel ini, membership devices, action, aims, norms, and values, position, lalu resource. Untuk mengisinya atau untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini tidak ada format yang baku, tapi sedalam apa sih insight atau analisis kita dalam menganalisa teks tersebut. Mungkin cukup sekian dari aku. Kalau ada yang dirasa kurang jelas, bisa ditanyakan atau didiskusikan di WhatsApp group nanti. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.